Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa merintis usaha ternak butuh kerja keras dan kesabaran? Saya pribadi tidak sependapat dengan orang-orang yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah untuk memulai usaha. Isu ini terpaksa saya angkat karena ada beberapa orang yang meminta saya agar mencarikan dana bantuan pemerintah untuk memulai usaha ternak. Menurut saya ini aneh ya. Lah yang mau usaha itu siapa? Yang mau memetik hasilnya siapa? Kok bebannya diberikan kepada pemerintah? Kalau mau sukses, mau maju ya harus usaha sendiri ya. Berjuang dimulai dari sendiri. Untuk membangun fondasi usaha, jangan berharap dari bantuan pemerintah. Menurut saya, bila teman-teman akan memulai usaha ternak, stop meminta-minta bantuan. Lebih baik usaha dimulai dari modal sendiri, sebisanya. Punya modal 200.000 ya mulailah. Punya modal 500.000 ya mulai. Atau punya uang 1 juta ya mulai saja dengan uang 1 juta itu. Karena apa? Karena usaha kecil itu akan menjadi pondasi yang kuat bagi usaha ternak kita. Kita akan lebih menghargai uang yang kita gunakan sebagai modal. Dan kita akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha. Perlu teman-teman ketahui bahwa sudah banyak usaha ternak yang didanai pemerintah, nasibnya kini mangkrak. Mandek, tidak berkelanjutan. Padahal nilai bantuannya miliaran rupiah. Bila usaha ternak dimulai dari uang bantuan, biasanya cara menjalankan usahanya juga asal-asalan. Karena modalnya bukan duit dari kantongnya dia, lalu cara ternaknya kemudian asal-asalan. Apalagi kalau modal dari bantuan pemerintah itu harus berbasis kelompok. Nah, penyakitnya biasanya antara anggota yang satu dengan yang lain itu tidak kompak. Ada yang malas, ada yang rajin dalam menjalankan usaha. Akibatnya muncul sifat iri antar sesama anggota kelompok. Nah, ini biang penyakitnya. Belum lagi kalau ngomongin bantuan modal usaha ternak dari pemerintah itu biasanya berbasis proyek yang terkadang sasarannya kurang tepat. Contohnya begini. Orang yang belum tahu soal ternak ayam kemudian diberi bantuan 500 juta untuk membuka usaha ternak ayam. Nah, uang modal itu biasanya diwujudkan dalam bentuk barang seperti kandang, peralatan kandang, kemudian bibit, serta pakan dan obat-obatan. Orang yang belum punya pengetahuan tentang ayam itu akan kebingungan bagaimana cara menjalankan usaha ternak ayam itu. Meskipun di dalam proyek itu ada pendampingan dari dinas, namun belum bisa menjamin suksesnya usaha yang dilakukan. Kenapa? Karena pendampingan itu biasanya berbasis anggaran. Kalau anggaran pendampingannya habis, maka pendampingannya juga akan berhenti. Padahal para peternak pemula ini mungkin saja belum sepenuhnya paham terhadap bisnis yang dijalankannya. Akibatnya apa? Akibatnya ya mangkrak. Sebab dalam menjalankan usaha, peternak harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan mulai dari tata laksana ternak, cara pemilihan bibit, cara menakar pakan, cara mengobati ternak yang sakit, tata laksana panen hingga pengetahuan tentang pemasaran produk ternak. Di mana pengetahuan ini dibutuhkan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin butuh waktu 2 bulan, ya, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Masalah lainnya yakni belum tentu semua anggota kelompok itu ya yang tadi terlibat itu belum tentu senang dengan usaha ternak. Karena ada bantuan modal maka dia mau terlibat dalam rangka berharap bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan dari kue bantuan itu. Tapi ada juga kelompok-kelompok ternak yang dimodali pemerintah yang sukses ya, yang berhasil. Jadi saya tidak menyamaratakan kalau bantuan modal dari pemerintah itu semuanya mangkrak. Tidak ya. Saya hanya menyebutkan bahwa banyak pemberitaan media mengungkapkan bantuan dari pemerintah itu mangkrak. Jadi menurut saya jangan minder bagi teman-teman yang saat ini baru memiliki entok skala kecil. Nikmati dan hayati prosesnya dan bangun fondasi usaha yang kuat. Apa saja tuh fondasi sebuah usaha? Di antaranya mental, keberanian untuk maju. Mental ini penting teman-teman karena usaha ternak itu tantangannya banyak sekali. Di antaranya ketika harga pakan mahal, di bulan-bulan tertentu ya, penjualan ternaknya itu susah, bahkan mungkin di musim-musim tertentu virus itu mengancam hewan ternak kita dan lain-lain. Jadi peternak harus menyiapkan diri dengan matang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya dengan banyak belajar dan berdiskusi dengan peternak lain. Pokoknya jangan mudah menyerah. Cerita kegagalan selalu terjadi di semua bidang usaha ternak.
baik itu ternak ayam, entok, kambing, sapi ya. Semuanya pasti ada orang-orang yang pernah gagal di usaha itu. Tinggal bagaimana cara kita bisa bangkit dan berjuang untuk berhasil sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha kita. Fondasi yang lain yakni membuat SOP, standar operasional prosedur. Apa itu SOP? SOP adalah sejumlah aturan dan tata tertib yang kita buat sendiri dan wajib kita taati sendiri dalam menjalankan usaha ternak. Contohnya begini ya, contohnya soal pakan. Dalam bisnis ternak, pakan itu wajib dihitung, ditakar. Tidak boleh sembarangan. Per ekor entok itu setiap hari habisnya berapa kilogram ya, komposisinya apa saja. Itu semua harus ditentukan sejak awal ya, hitung-hitungannya. Sehingga kita nantinya bisa menghitung biaya pakan dan biaya penjualan sehingga kita bisa tahu apakah usaha kita itu untung atau rugi. Sejauh ini masih banyak peternak yang belum menakar pakan untuk entok mereka, sehingga ketika saya tanya total biaya pakan per bulan berapa, mereka susah menjawabnya. Nah, yang begini-begini ini perlu dibuatkan SOP ya. Dan SOP ini bisa diubah-ubah, disesuaikan dengan hasil ternaknya. Misalkan SOP awal per ekor per hari itu misal 2 on misalkan, atau 3 on, itu kok hasil ternaknya terlalu gemuk, maka bisa dikurangi menjadi 1 on saja misalkan, dan lain-lain. Kemudian manajemen kandang juga harus ada SOP-nya. Misalnya berapa kali kita membersihkan kandang, berapa kali kita menyemprot desinfektan. Ini penting diterapkan ke dalam SOP ya, agar hasil ternak kita itu memuaskan. SOP yang saya jelaskan ini wajib dicatat ya, agar anggota keluarga kita juga tahu tata laksana usaha ternak entok. Oke, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.